Halo, perkenalkan saya Cindy Yohana Wulandar Mahmud, NIM 20110080. Saya dari kelas B, Sistem Informasi Strata 1. Nah, di sini saya akan mengerjakan UTS untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, berdasarkan soal di sini, untuk nomor 1, di sini kita lihat bahwa metode yang digunakan yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dengan bantuan DSS-nya atau sistem pendukung keputusannya itu kita menggunakan perhitungan dengan Excel dan Python. Nah, berdasarkan soal ini, untuk alternatif di sini terdapat lokasi, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kemudian untuk kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini ada K1, jumlah pendukung di sekitar lokasi berupa orang. Kemudian ada K2, jarak dari lokasi lain yang sudah ada. Kemudian K3, tingkat persaingan dengan minimarket lain. Skalanya mulai dari 1 sampai 0, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Kemudian K4, kemudahan akses lokasi. Skala dari 1 sampai 0, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Ini untuk bobot masing-masing kriterianya. W1 0,40, jumlah penduduk, W2 0,10, jarak dari lokasi lain, W3 0,30, tingkat persaingan, W4 0,20, kemudahan akses. Nah, ini merupakan data untuk masing-masing lokasinya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data ini dalam Excel. Yang pertama kita akan gunakan perhitungan dengan Excel. Perhitungan Excel untuk metode SAW. Oke, mari kita lanjutkan ke Excel. Nah, di sini saya sudah masukkan data yang tadi ke dalam Excel seperti ini, di mana alternatif atau lokasi ada A, B, C, kemudian kriteria ada K1, K2, K3, dan K4, kemudian ini merupakan isi dari data-data yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan metode SAW ini, untuk kita mengetahui lokasi mana yang terbaik, maka pertama kita akan mencari nilai minimum dan maksimum dulu dari masing-masing kriteria ini. Kita cari dulu minimum dan maksimum dari masing-masing kriteria. Nah, di sini untuk mencari minimum, rumusnya kita gunakan sama dengan min kita klik dari yang pertama sampai ke bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, selanjutnya kita tinggal tarik dari bawah, ujung bawah sini ke samping. Selanjutnya untuk maksimumnya kita gunakan rumus sama dengan max, kita klik dari pertama sampai terakhir, kemudian kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita tarik dari bawah sini sampai ada muncul angka plus, lalu kita tarik ke sampai ujung sini. Oke, seperti ini.
Selanjutnya kita akan normalisasi setiap kriterianya. Sebelum kita normalisasi, kita tentukan dulu kriteria cost dan kriteria benefit. Nah, di sini kriteria costnya itu ada pada K2, yaitu jarak. K3, K1, K4 itu merupakan kriteria benefit. Nah, untuk K1 kita gunakan maksimum karena merupakan kriteria benefit. Di rumusnya angka dibagi angka A1 pada K1 ini dibagi dengan maksimum. Selanjutnya yang kedua dibagi dengan maksimum, dan yang ketiga dibagi dengan maksimum. Seperti ini. Kemudian yang kedua ini kita gunakan min. Jadi min dibagi dengan angka ini. Kemudian min dibagi dengan angka yang kedua. Dan yang ketiga min dibagi dengan yang ketiga. Selanjutnya untuk K3 ini gunakan maksimum. Angka ini dibagi dengan maksimum. Kemudian angka yang kedua dibagi dengan maksimum. Kemudian yang ketiga dibagi dengan maksimum. Ini angka ini dibagi dengan maksimum, angka yang kedua dibagi dengan maksimum, dan angka yang ketiga dibagi dengan maksimum. Ini merupakan normalisasinya. Nah, untuk kita cari V1, 2, dan 3-nya. Jadi untuk V1, oh ya, kita ditambahkan bobot dulu di sini. Bobot atau W. Bobotnya itu sudah ada pada soal, yaitu bobot 0,40, 0,10, 0,30, dan 0,20. Nah, untuk mencari V1-nya, sini rumusnya itu kita bobot ini dikali dengan normalisasi yang pertama, kemudian ditambah bobot ini, bobot yang kedua dikali normalisasi kedua, ditambah bobot yang ketiga dikali normalisasi ketiga, ditambah bobot keempat dikali normalisasi keempat. Nah, hasilnya 1. Ini kita tambahkan 0 biar ya seperti itu. Kemudian untuk V2-nya sama juga, tapi kita gunakan yang ini dikali dengan yang kedua, ini dikali dengan yang kedua, kemudian yang tambah yang ini dikali dengan yang ketiga, tambah yang keempat dikali dengan 4. Kemudian ini kita kasih kecil 2 angka di belakang koma saja. V3-nya sama juga,
Coba kita tarik. Nah, ini ada. Ini C12. 11 D12 E12. Oke. Seperti ini. Maka di sini yang paling tinggi itu ada pada V1. Jadi alternatif pada perhitungan manual Excel ini, alternatif yang terbaik atau lokasi yang terbaik itu ada pada V1 yang bernilai 1,00. Lalu kita lanjutkan pada perhitungan Python-nya. Nah, sebelumnya saya sudah mencari skripnya dan juga saya sudah run. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, ini kita masukkan lokasinya. Lokasinya itu ada A, B, dan C. Dan ini nilai pada setiap kriterianya, yaitu K1 ada 3000, 1500, 2000, K2, 5, 10, dan seterusnya. Kemudian bobotnya itu W1 0,40, 0,10, dan 0,30, dan 0,20. Nah, kemudian pada K2-nya itu kita gunakan min karena dia merupakan kriteria cost. Selain daripada itu kita gunakan max. Nah, ini untuk menghitung nilai bobot masing-masing lokasinya. Itu K dikali dengan W1. Untuk K dinormalisasi ini yang sudah kita normalisasi tadi. Nah, ini merupakan menghitung nilai total bobot setiap lokasi. Nah, dari total bobot setiap lokasi ini kita tentukan lokasi terbaiknya, yaitu dimana lokasi dikali dengan total weighted score-nya. Kita ambil nilai paling maksimal di sini max. Jadi ini kita tampilkan total weighted score-nya dan lokasi terbaiknya. Kita run. Maka didapatkan hasil seperti total skornya ada di 1,0, 0,72 dan seterusnya, dan ada 0,85 dan seterusnya, dimana lokasi terbaiknya itu ada pada lokasi A dimana bernilai 1,0. Baik, untuk metode perhitungan dengan metode SAW sudah selesai. Kita akan lanjutkan pada nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada nomor 2. Di sini pada soal kita gunakan metode weighted product untuk menentukan kandidat terbaik. Nah, di sini terdapat 4 kandidat. Berdasarkan ada 5 kriteria di sini. Nah, ini merupakan nilainya. Kita masukkan ke dalam Excel. Di sini kandidatnya ada A, B, C, dan D. Kemudian K1, K2, K3, dan K4 serta K5. Nilainya ini 7, 8, 9, 2, 5, 10, 3,
6, 8, 7, 8, 6, 8, 8, 7, 2, 1, 3, 2. Selanjutnya kita tambahkan bobot di sini. Bobot W1 itu 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, dan 0,10. Kemudian kita cari W1-nya. Itu sama dengan dalam kurung W1 itu kurung dibagi kurung W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5. Wih! Ya, kita lupa taruh itu kurang. Oh ya, ini belum. Bentar. Kemudian W2 sampai W5. Ini sama seperti ini, kita copy. Nanti cek D. Baik. Oke. Kemudian ini kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan yang keempat, kemudian kita ganti dengan yang kelima. Oke, kemudian kita cari S1-nya. S1 rumusnya itu nilai yang ini pangkat dengan nilai W. Dikali
dipaningkatkan dengan W2 kali K3 dipangkatkan dengan dan dikali K4 dipangkatkan dengan W4 kali K5 dipangkatkan dengan W5. Kita enter, kita cari sampai S4. Ini coba kita enter. Ya, kita tinggal ganti ini C4 kalau sambung sudah betul, ini C8. Oke, ini C9, C10, C11, C12. Oke, hasilnya seperti itu. C5, oke, udah sampai. Nanti mulai dari C8. C8, 9, 10, 11, 12. Enter. C8, 9, 10, 11, 12. Oke, dapatkan hasil. Selanjutnya kita cari V1 nya sampai V4. Untuk rumus V nya itu S1 dibagi dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Kurung enter. Kita bawahkan ini C13, oh ya C14, ini C13, 14, 15, dan 16. Oke, dan ini C15 tetap dari C13, 14, 15, 16. Oke, next. Ini C16 tetap mulai dari C13, 14, 15, 16. Oke, dapatkan hasil untuk V4 nya 0,20,
8191. Jadi berdasarkan hasil ini kita dapatkan pada V3-nya itu yang paling tinggi. Berarti kandidat yang C itu yang memiliki nilai tertinggi. Jadi pada perhitungan manual Excel ini V3 atau kandidat C itu merupakan kandidat yang terbaik. Selanjutnya kita ke perhitungan Python-nya. Di sini saya sudah mencari skripnya sebelum itu, jadi sini kita tinggal copy dan kita jalankan. Nah, ini kita jalankan pada PyCharm-nya. Sini saya akan jelaskan sedikit. Ini merupakan data alternatifnya, kemudian ini bobotnya, dan ini kriterianya K1, K2, K3, K4, dan K5. Untuk hitung skor kandidat, kemudian normalisasi skornya, kemudian menampilkan skor kandidat, menampilkan nilai vektor dari hasil normalisasi, dan hitung praktik produk untuk setiap alternatifnya. Kemudian tampilkan kandidat terbaik. Kita run. Oke. Jadi di sini kandidat terbaiknya itu kandidat 3 atau kandidat C. Hasilnya sama seperti di perhitungan Excel tadi. Kita lihat sini untuk S1-nya 6,5866 dan seterusnya. Untuk V1-nya itu ada pada V3 atau kandidat 3 paling terbaik. Oke, untuk perhitungan weighted product untuk nomor 2 UTS-nya sudah selesai. Oke, kita lanjut nomor 3. Di sini kita gunakan metode AHP untuk mencari lokasi potensial. Sini ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan, yaitu C1, C2, dan C3, C4. Sini kita akan menggunakan metode AHP. Nah, ini merupakan nilai kriterianya. Sini saya sudah mempersingkat waktu, saya sudah masukkan ke sini ke Excel. Pertama kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan setiap kriteria. Kita gunakan sum. Kita tarik ke samping. Oke, setelah kita sum, kita normalisasikan. Ini normalisasi, rumusnya itu
C1 ini dibagi dengan jumlah. Ini kita kasih absolut, biar kita tinggal tarik ke bawah. Ada hanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini juga sama. Kita kasih absolut. Kita tarik ke bawah. Kemudian yang ini juga sama. Dan yang ini Oke, selanjutnya kita hitung bobot normalisasinya. Bobot normalisasi itu sum ini kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya ini kita cari eigen value. Untuk eigen value-nya itu rumusnya sum dari normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria, itu 4. Kita enter, kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk eigen vektor, selanjutnya eigen vektor rumusnya sama dengan C1 ini dikali dengan eigen value ditambah eigen vektor kali tambah
Ini kita tambahkan absolute terus kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita cari nilai T, cari nilai CI nya, dan kita cari nilai RI nanti kita tentukan. Untuk T nya ini rumusnya sama dengan chain vector dibagi chain value ditambah kita ada kekeliruan sedikit. Oke, kita lanjut. Untuk rumus T nya itu kurung eigenvector dibagi dengan eigenvalue ditambah eigenvector dibagi eigenvalue ditambah dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah kriteria itu 4. Oke, hasilnya 4,11. Kemudian untuk CI nya itu sama dengan T dikurang dengan kurang 4 kurang dengan 1. Hasilnya 0,039. RI nya itu karena kriterianya 4, jadi tingkat kepentingannya itu 0,90. Jadi untuk nilai konsistennya itu sama dengan CI dibagi dengan RI. Hasilnya 0,043 dan seterusnya. Karena hasilnya 0,043 dan seterusnya, maka dia lebih kecil dari 0,1. Itu artinya dia konsisten. Dan dia lebih kecil dari 0,1. Oke, untuk perhitungan manual bagi
menggunakan Excel-nya sudah selesai. Selanjutnya kita ke pie chart. Nah, sebelum itu saya sudah mencari scriptnya. Kemudian tadi kita masukkan script untuk ketiga tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Ini merupakan data matriksnya. Dengan jumlah kolom, untuk menghitung jumlah kolom, matriks sum. Ini untuk normalisasi matriksnya. Kemudian untuk menghitung bobot normalisasi, menghitung eigenvalue dan eigenvektor. Ini kita langsung saja, kita jangan pisah-pisah, kita satu kali hitung eigenvalue dan eigenvektor. Oke, seperti ini. Ini lambda max kurang 4 kurang 1. Ini RI-nya. Untuk menghitung konsistensinya, C1 dibagi R1. Ya, kita run. Oke, kali dapatkan hasil oke. Sini untuk jumlah kolomnya hasilnya sama. Kemudian untuk normalisasi matriks, bobot normalisasinya kita lihat pada eigenvektornya, eigenvalue dan seterusnya. Lihat CI-nya itu 0,39, 0,38. Ini saya sudah gunakan jadi 0,39. Kemudian untuk ini itu 0,90. Nah, di sini untuk nilai konsistennya itu 0,043 dan seterusnya. Berarti dia konsisten. Baik, untuk perhitungan dengan Python-nya juga sudah selesai. Jadi hasilnya itu sama. Oke, untuk nomor 3 sudah selesai. Baik, kita lanjut nomor 4. Ya, soalnya kita gunakan metode AHP juga sama. Tapi di sini kriterianya ada sampai C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian alternatif handle-nya ada -1, 2, dan 3. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Karena metodenya sama seperti nomor 3 tadi, jadi ini data awalnya saya dapatkan seperti ini. Saya menentukan nilai data awal ini itu menggunakan tingkat kepentingan. Jadi ini pairwise-nya saya tentukan dengan tingkat kepentingan. Kemudian ini jumlah
dari setiap kriteria, kemudian ini hasil normalisasinya, kemudian ini bobot normalisasinya, nilai T-nya 5,70 dan seterusnya, CI-nya 0,17 dan seterusnya, RI-nya itu kenapa 1,12 karena di sini kriterianya ada 5. Jadi untuk tingkat RI-nya itu ditentukan 1,12 dan nilai konsisten yang didapatkan itu 0,15 dan seterusnya. Dia lebih besar dari 0,1, jadi dia tidak konsisten. Ini merupakan perhitungan Excel-nya. Selanjutnya kita akan cari dengan pie chart menggunakan script yang sama di sini. Nah, di sini kita ganti saja nilainya. Oh ya, sebelumnya juga saya sudah membuat scriptnya. Sini kita tinggal copy saja. Oke. Seperti ini scriptnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada nomor 3, karena ini metodenya sama saja. Jadi kita tinggal jalankan. Baik, di sini hasilnya sama, yaitu tingkat konsistensinya itu 0,15 dan seterusnya itu tidak konsisten. Baik, untuk nomor 4 perhitungan Excel dan Python-nya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.